Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Developer Awam di sini. Di video kali ini kita akan bahas manajemen route atau cara pembuatan route group di Laravel agar membuat route-nya kita bisa lebih optimal lagi dan bisa lebih simple lagi. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung saja. Oke, yang pertama kita akan bahas sini untuk pembuatan route untuk penggunaan middleware. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan middleware, kita by default akan menggunakan seperti ini. Contohnya, di sini kita punya route yang bentuknya seperti ini. Nah, by default, dia return view-nya ini ya teman-teman ya, halaman loginnya kita. Dan kemudian kita mau buat post login nih. Nah, ini udah kita buat. Nah, kita akan mau proteksi halaman dashboard ini hanya bisa diakses ketika dia sudah melakukan login gitu teman-teman. Nah, sebelumnya di sini kita udah punya satu middleware namanya Authenticate middleware. Di sini kita tambahkan dulu ke dalam bootstrap-nya. Nah, kita sudah punya middleware Authenticate yang dimana isinya ketika dia tidak login, dia masuk ke route yang sudah kita set yaitu halaman login gitu ya teman-teman ya. Di halaman web dengan route name-nya seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara penggunaan middleware itu di dalam route group-nya kita? Kita cukup nambahin route middleware seperti ini. Oke. Contohnya kita akses login dulu. Nah, oke, contohnya di sini kita akan coba tes login dulu ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita belum definisikan yang namanya middleware ke dalam route group-nya kita. Nah, by default dia langsung di redirect ke halaman dashboard-nya kita. Nah, ini kalau kita contohnya nih, kita logout dulu. Dia udah logout ke halaman loginnya kita. Nah, di sini kalau kita akses dashboard, nah dia masih bisa diakses walaupun dia belum login gitu ya teman-teman ya. Nah, kita akan menambahkan route group middleware-nya ke dalam ini. Contohnya, kalau kita nggak membuat route group middleware, biasanya kita akan membuat seperti ini. Sini kita akan tambahin middleware authenticate. Nah, kalau kita buat seperti ini, untuk route yang satu ini, dia mempunyai middleware authenticate. Dia hanya bisa diakses ketika dia middleware authenticate-nya itu jalan ya teman-teman. Kalau kita cek halaman dashboard-nya, kita refresh lagi. Nah, dia nggak bakalan bisa gitu. Dia nggak bakalan bisa mengakses halaman dashboard lagi kecuali kalau dia udah login gitu. Nah, dia akan dikembalikan ke halaman ini terus seperti itu teman-teman. Oke, coba kita ini. Oke, kita akan nerima session errornya, kemudian di halaman middleware-nya, sini kita akan buat with seperti ini. Kita tampilin errornya. Oke, ini kita coba refresh, kita ke halaman dashboard. Nah, dia nggak bisa, dia ada muncul error, kamu harus login untuk mengakses halaman ini gitu teman-teman. Nah, oke. Nah, kita satu-satu untuk mengakses ini. Contohnya halaman logout. Halaman logout juga ini by default kita harus definisikan. Dia hanya bisa diakses ketika dia sudah login gitu teman-teman. Nah, seperti ini kita hanya satu-satu. Ini berhasil bisa jalan, cuman ini satu-satu gitu teman-teman. Nah, caranya kita untuk melakukan grouping ini, kita akan coba gunakan route. Kemudian kita kasih middleware. Nah, isinya teman-teman bisa satu atau bisa banyak gitu teman-teman. Nah, kalau cuma satu, teman-teman cukup seperti ini.
Nah, kalau dia lebih dari 1, nah teman-teman cukup tambahin authenticate seperti ini. Dia masukkan ke dalam array. Nanti dia akan tambahin lagi di sini auto apa aja yang bisa masuk, yang bisa mengakses ini, route-nya dengan middleware apa saja, seperti itu. Contohnya seperti ini. Oke, karena kita cuma satu, jadi kita cukup satu seperti ini. Kemudian, route ini kita masukkan ke dalam ini. Terus route logout juga masukkan ke dalam ini. Titik koma. Nah, ini yang atas, ini kita bisa hapus. Nah, sekarang lebih simpel lagi dengan menggunakan seperti ini. Nah, kita coba refresh lagi. Halaman dashboard kita akses. Nah, dia tidak bisa ya, teman-teman ya, karena dia harus disuruh harus login dulu gitu. Inilah cara penggunaan grouping dalam pembuatan middleware gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mempersimpel dari route-nya kita coba grouping lagi berdasarkan controller. Contohnya kita di sini punya, kita masukkan ke dalam ini. Tentunya di sini kita akan buat nih satu controller untuk banyak route. Kita akan buat route berdasarkan controller, yang dimana kita akan group berdasarkan controllernya gitu, teman-teman. Nah, ini caranya. Contohnya di sini kita punya customer controller ya, teman-teman ya. Berarti kita buat aja di sini group route based on controller. Tuh, berarti kita route controller. Nah, terus kita masukkan controllernya apa gitu, teman-teman. Controllernya apa, terus kita group gitu. Contohnya nih customer controller class. Nah, kemudian kita group. Nah, kemudian di bawahnya ini kita tinggal definisikan route get customer index gitu. Ini berarti kita mengakses halaman route customer dengan metode index di dalam customer controller gitu. Jadi kita nggak perlu berulang-ulang kali membuat customer controller di dalam route-nya kita gitu. Ini cara yang terbaru. Kalau biasanya kita akan menggunakan cara seperti ini. Nah, biasanya kita menggunakan cara seperti ini. Kita akan berulang kali untuk memasukkan route customer seperti ini. Oke? Nah, simpelnya kita nggak perlu seperti ini. Kita cukup route based on controller seperti ini. Terus kita masukkan semua route yang ingin kita masukkan ke dalam ini. Contohnya seperti ini. Oke? Teman-teman bisa juga secara simpel ada namanya route resource ya, teman-teman ya. Kalau kita ingin menggunakan route resource, ada cara lain selain route controller untuk mempersingkat route-nya kita tanpa kita harus ribet-ribet seperti ini ya, teman-teman ya. Itu namanya route resource. Nah, cara penggunaan route resource ini, kita ketika melakukan create controller, kita harus bersamaan, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, ketika kita ingin menggunakan atau create controller, kita harus menambahkan resource di akhir controller yang akan kita gunakan resource di dalam route-nya kita. Contohnya, di sini kita pakai tanpa resource. Contohnya ya, teman-teman ya. Di sini kita pakai resource. Contohnya di sini kita pakai resource ya, teman-teman ya. Nah, ini kita copy. Di sini kita buat route baru, PHP artisan make controller. Ini kita akan coba buat controller customer aja ya, teman-teman ya. Customer controller.
yang dimana kita menggunakan resource. Oke, kita enter. Nah, berhasil. Nah, kalau kita lihat halaman customer controller, nah dia akan auto create resource yang ada di dalam default yang kita gunakan ketika proses CRUD si customer. Itu ada index, create, store data, show, edit, update, sama destroy. Nah, inilah route-route atau metode yang bisa kita gunakan ketika kita memanggil route resource customer controller. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat PHP Artisan route list. Nah, teman-teman boleh lihat ini ada route list di si customernya gitu, teman-teman. Nah, si customernya udah ada. Di sini ada customer controller untuk get, post, get, hit. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan resource ini, kita harus menambahkan resource ketika kita membuat controller. Nah, bagaimana jika kita tidak menggunakan resource ya, teman-teman? Contohnya, sini kita akan buat foto controller lah ya, teman-teman ya. Kita buat di sini kita tanpa resource ya, teman-teman ya. Foto controller. Enter. Nah, kemudian kita panggil di sini menggunakan route resource. Contohnya di sini foto. Kemudian di sini kita panggil foto controller sesuai dengan ini ya, teman-teman ya. Jangan lupa diimpor. Apakah resource ini bisa dipakai di dalam menggunakan foto controller tanpa kita harus di awal tadi tidak menambahkan resource ketika create controller? Nah, mari kita lihat menggunakan PHP Artisan route list. Nah, dia bisa juga ya, teman-teman ya. Bisa juga menggunakan tanpa harus ada dash resource-nya ya, teman-teman ya. Nah, tapi ketika kita menggunakan resource seperti ini, kekurangannya adalah ketika kita ada custom method, contohnya seperti ini, kita buat public function get photo, kita return ini list foto. Nah, ini nggak bakal bisa kita gunakan ya, teman-teman ya. Ini nggak bakalan kita bisa gunakan karena tidak ada di dalam ini. Contohnya, berarti kita masuk ke foto create gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita masuk ke dalam metode get foto, bagaimana caranya ketika kita udah seperti ini gitu, teman-teman? Apakah bisa foto slash get metodenya gitu? Oke, kita coba cek. Oke, kita coba cek. Sini slash foto. Fotos. Nah, dia harus login dulu. Kita login dulu. Tes. Oke, dia langsung error karena kita tidak menampilkan resource-nya tadi ya, teman-teman ya. Nah, kita akan coba copy paste aja dari sini. Untuk list resource-nya, kita masukkan ke dalam foto. Seperti ini. Kita refresh lagi. Nah, dia berhasil. Nah, terus bagaimana kita ingin memanggil function get foto ini gitu, teman-teman. Nah, coba kita lihat lagi.
list. Nah, kita akan coba lihat lagi listnya untuk mengambil get foto ini caranya bagaimana gitu teman-teman. Oke. Nah, dia nggak ada ya teman-teman ya. Store. Nah, dia nggak ada. Nah, dia nggak ada teman-teman. Dia nggak ketemu. Ya, jadi kita nggak bisa menggunakan, jika kita ingin menggunakan metode baru di dalam controllernya kita tidak bisa memakai root resource seperti ini gitu teman-teman. Jadi kita harus nambahkan satu route lagi. Contohnya route get, contohnya get foto, dimana kita ngambil dari foto controller, kita ngambil get foto yang ini. Oke. Nah, jadi kita harus membuat seperti ini lagi. Kita harus membuat data baru gitu teman-teman. Nah, kita save. Kita coba cek di sini. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat lagi route listnya. Nah, sekarang udah ada route dengan get foto gitu teman-teman ya. Nah, tadi di atas ini belum ada route dengan get foto. Sekarang udah ada. Nah, ini kalau kita akses, nah, dia bisa masuk gitu teman-teman. Nah, jadi bedanya menggunakan based on controller dengan based on resource ini kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kurang lebih itu perbedaan dari menggunakan route controller dan route resource ya teman-teman ya. Nah, kalau route controller ini based on controller, terus kita create. Terus kita bisa create di dalam ini setiap metode atau function yang kita telah masukkan di dalam controller kita. Walaupun kita menambahkan controller baru, nah kita harus bisa definisikan di dalam ini. Nah, kalau kita pakai resource, kita hanya bisa pakai route default resource dari controller yang telah di-set dari Laravel gitu teman-teman. Di dalam ini gitu, ada pod sesuai dengan route list yang kita lihat tadi. Jadi kurang lebih itu perbedaan dari route resource dan route customer ya teman-teman. Route controller. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita akan bahas, terus teman-teman bisa tambahin prefix nih, prefix. Jadi prefix ini gunanya, contohnya nih, kita udah punya route middleware authenticate nih di grup nih. Nah, kita mau tambahin lagi prefixnya. Gitu teman-teman. Caranya, teman-teman coba tambahin di sini prefix admin. Nah, jadi kita menambahkan URL baru dengan halaman admin ini gitu teman-teman. Nah, jadi ini kalau kita cek, ini nggak bakalan bisa lagi. Kita komen dulu. Kita cek ini nggak bakalan bisa lagi. Nah, route-nya nggak ditemukan karena udah bukan defaultnya bukan get foto lagi karena kita udah nambahin prefix admin. Nah, jadi solusinya, jadi di sini kita bikin awalannya itu admin / get foto. Seperti ini. Nah, itulah kegunaan dari prefix ini ya, teman-teman ya. Nah, kemudian sini kita untuk route name-nya gitu, teman-teman. Nah, contohnya ini kita hapus saja. Nah, contohnya di sini kita punya route group. Oke. Nah, contohnya di sini kita punya name, dashboard, get foto, sama logout gitulah ya, teman-teman ya. Nah, by default kita ingin membuat route name-nya harusnya admin.dashboard. Ini admin .get foto, terus ini admin .logout. Nah, ini ada cara simpelnya. Teman-teman cukup tambahin name. Seperti ini untuk penamaan route-nya gitu, teman-teman. Jadi kita tambahin lagi di sini name.
admin titik. Dengan begitu, semua penamaan rootnya yang ada di dalam grup ini itu adalah awalannya adalah admin. Contohnya ini admin dashboard gitu teman-teman. Oke, ini admin logout gitu. Contohnya berarti kita coba ini dulu. Kita admin, kita logout dulu. Oke, logout. Nah, contohnya nih. Kita ketika login tadi, nah kita redirect ke root dashboard ya teman-teman ya. Ini nggak bakalan bisa lagi. Karena kita udah nambahin prefix name admin gitu. Contohnya kita akan coba. Nah, teman-teman bisa lihat dia root dashboard tidak ditemukan katanya. Nah, karena by default halaman by default di sini adalah root dashboard. Harusnya root admin titik dashboard karena di sini kita udah tambahin middleware dengan name admin titik dashboard. Nah, sekarang kita coba. Nah, sekarang dia bisa langsung auto redirect ke halaman root admin dashboardnya kita gitu teman-teman. Oke? Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembuatan route di apps-nya kita atau di Laravel agar membuat route-nya kita bisa lebih simple lagi, bisa lebih clean lagi, agar tidak banyak memakan penggunaan data yang sama gitu teman-teman. Oke, dan di sini satu lagi kita akan bahas namanya route fallback ya teman-teman ya. Nah, ini route fallback. Route fallback ini untuk kita melakukan redirect ke halaman custom URL-nya kita yang dimana ketika kita nge-get URL tertentu itu tidak ada halamannya gitu. Contohnya sini. Nah, by default dia 404 not found seperti ini teman-teman. Nah, kita ingin custom gitu. Harusnya 404 not found ini kita ingin custom bentuknya lebih dinamis lagi gitu teman-teman. Nah, sebenarnya di Laravel itu sudah sediakan error handling. Nah, ini ada custom HTTP error. Teman-teman bisa publish. Seperti itu. Ini bisa teman-teman cek di sini. Cuman, kalau teman-teman hanya ingin custom untuk halaman 404-nya aja gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa pakai route fallback ini. Contohnya nih, kita copy. Kita masukkan ke halaman sini. Refresh, oke. Ini kita refresh. Nah, teman-teman boleh lihat halaman yang kamu cari tidak ditemukan. Nah, jadi teman-teman jika teman-teman ingin menggunakan fallback atau ingin custom halaman 404-nya teman-teman bisa menggunakan fallback ini atau jika teman-teman ingin membuat yang lebih lengkap lagi, teman-teman boleh menggunakan vendor publish tag Laravel error ini gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan fallback yang telah disediakan melalui route-nya. Ini khusus 404 aja ya teman-teman ya. Di luar 404 kita nggak bisa pakai ini gitu. Oke? Dan kemudian teman-teman bisa menggunakan default custom HTTP error page yang telah disediakan oleh Laravel. Seperti ini. Oke? Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan route-nya kita di Laravel. Semoga video ini bermanfaat buat apps-nya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer!